Halo, Pak Hardi selaku dosen metodologi penelitian. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya Sally dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Universal. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai implementasi sistem just in time dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Itu merupakan salah satu judul metodologi penelitian saya, dan di mana studi kasusnya itu di PT Unimetal Tech Industry yang berlokasi di Batam. Nah, pendahuluan itu apa saja sih? Dari PPT saya sudah paparkan bahwa pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, dan yang terakhir dari bab pendahuluan, manfaat dan tujuan penelitian. Nah, latar belakang masalah ini saya ada sedikit memaparkan bahwa terdapat adanya saya akan membahas mengenai seputar PT Unimetal Tech Industry, bagaimana sih sistem just in time, apakah sudah diterapkan atau belum. Di sini kenapa saya membuat judul seperti itu, meneliti hal itu, dikarenakan di PT Unimetal Tech Industry belum menerapkan adanya sistem just in time. Makanya saya sebagai peneliti ingin menerapkan sistem just in time itu di PT Unimetal Tech Industry. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa sistem just in time itu sangat berguna bagi uh, industri manufaktur. Kan karena PT Unimetal Tech termasuk salah satu industri manufaktur di Batam. Kenapa sih harus menerapkan sistem just in time? Dikarenakan sistem just in time itu dia dapat meningkatkan kinerja produktivitas dan efisiensi biaya. Makanya saya ingin menerapkannya karena menurut saya lumayan besar biaya-biaya yang diperlukan oleh PT Unimetal Tech Industry, sehingga saya ingin mencoba menerapkannya. Apakah penerapan sistem just in time ini bisa meningkatkan kinerja produktivitas dan efisiensi biaya. Nah, identifikasi masalah, yang pertama perusahaan itu nggak mengetahui apa sih sistem just in time itu, apa sih yang apakah sistem just in time dapat minimalkan biaya atau efisiensi biaya, atau yang kedua itu PT Unimetal ini nggak tahu sistem just in time itu dapat meningkatkan kinerja produktivitas. Yang ketiga itu kan yang kita ketahui bahwa kekurangan bahan baku di Batam ini yang membuat kita harus beli nih dari luar negeri, alias kita ekspor, impor dari barang luar ke dalam kan. Makanya itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Biaya pengirimannya yang sangat mahal. Terus ada juga kan kalau misalnya kita memproduksi suatu produk, mesin-mesin itu tidak murah. Makanya bagaimana sih cara kita meminimalkan biaya itu dengan sewaktu produksinya. Nah, batasan masalah berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian. Saya sebagai peneliti ingin meneliti dua variabel saja di dalam PT Unimetal Tech Industry yang terkait dengan sistem just in time. Yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, meminimalkan biaya atau efisiensi biaya. Dan di mana saya mengambil laporan biaya produksi PT Unimetal hanya selama setahun, yaitu di tahun 2019, untuk memastikan apa sih biayanya, bagaimana sih biaya pada tahun 2019 itu. Nah, rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah penerapan sistem just in time dapat meningkatkan kinerja produktivitas? Sama yang kedua, apakah penerapan sistem just in time dapat meminimalkan biaya atau efisiensi biaya? Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan menghemat biaya pengiriman bahan baku dari luar negeri serta biaya lain yang berhubungan dengan produksi? Terus, tujuan penelitian saya apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui apakah penerapan sistem just in time dapat meningkatkan kinerja produktivitas. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan sistem just in time dapat meminimalkan biaya atau efisiensi biaya. Yang ketiga, untuk mengetahui cara perusahaan dalam menghemat biaya pengiriman bahan baku dari luar negeri serta biaya lain yang berhubungan dengan biaya produksi.
Nah, teman-teman pasti ingin tahu manfaat penelitian saya ini apa sih? Yang pertama itu dia bisa menambah wawasan teman-teman seputar just in time yang awalnya teman-teman nggak tahu nih apa itu just in time dan bagaimana sih cara menerapkan just in time. Di sini saya akan memberitahu dan akan menambah wawasan teman-teman. Yang kedua, sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak perusahaan manufaktur dalam penggunaan metode just in time. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan metode just in time terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka itu berisi apa sih? Dia ada 4. Variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Di mana karena saya mengambil studi kasus, maka di tinjauan pustaka ini saya tidak membahas adanya hipotesis penelitian karena itu tidak perlu di dalam studi kasus. Variabel penelitian. Di sini saya ada mengambil beberapa para ahli dari jurnal-jurnal. Yang pertama itu mengenai just in time. Just in time merupakan suatu filosofi yang mendorong organisasi untuk meningkatkan produk dan proses produksinya dengan mengeliminasi pemborosan-pemborosan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa just in time itu bisa mengeliminasi pemborosan biaya-biaya loh. Terus kedua, produktivitas. Menurut Ervianto tahun 2004, dalam bukunya Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi mengatakan bahwa produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dan input, atau rasio antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. Yang terakhir, efisiensi. Menurut Adi Sasmita, tahun 2011 mengungkapkan pengertian efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga, dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti. Di sini efisiensinya saya lebih membahas ke efisiensi biaya ya, bukan ke waktu dan lain-lain. Nah, dapat teman-teman lihat nih di PPT saya tampilkan peneliti-peneliti yang udah pernah membahas sebelumnya mengenai sistem just in time yang usaha untuk meningkatkan efisiensi biaya produksinya bagaimana, meningkatkan produktivitas perusahaannya bagaimana, dan terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat teman-teman lihat. Contohnya nih analisis just in time dalam usaha meningkatkan efisiensi biaya produksi pada tahun 2014. Sistem just in time di mana hasil penerapan ini just in time pada perusahaan kecap meningkatkan efisiensi biaya produksi kecap manis. Dan ada juga beberapa yang dapat teman-teman lihat di PPT saya yang saya showkan. Nah, di sini ada kerangka pemikiran saya. Teman-teman dapat lihat bahwa kerangka pemikiran studi kasus sama kerangka pemikiran yang kita ambil contohnya laporan yang langsung dari BEI beda dengan studi kasus. Di mana studi kasus dia lebih dijabarkan apakah menggunakan metode ini kita dikatakan efisien atau tidak. Kayak gitu, dapat teman-teman lihat ya PPT saya. Terus metodologi penelitian, dia ada ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan populasi sampel. Di mana di bagian studi kasus tidak perlu adanya definisi operasional variabel karena kan di PPT sebelumnya di bab 2 itu ada variabel penelitian. Di sana sudah dibahas sehingga saya tidak membahas pada bab 3. Dan terakhir itu ada teknik analisis data. Terus ruang lingkup penelitian di mana masalah yang saya paparkan ini tidak meluas atau tidak menyimpang. Itulah ruang lingkup penelitian, di mana saya hanya meneliti di PT Unimetal bagaimana menerapkan sistem just in time di Unimetal dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi biaya. Jadi saya hanya bahas tentang 2 variabel itu dan hanya dalam 1 tahun laporan sehingga penelitiannya tidak meluas. Nah, dapat teman-teman lihat populasi dan sampel. Di sini saya mengambil di bagian production planning control, bagian akuntansi, sales and logistic, purchasing sama production. Kenapa?
Dikarenakan production planning control itu pasti sangat berhubungan sekali dengan uh, produksi-produksi barang, di mana mereka yang memonitoring barang-barang, yang ngeplan apa sih yang bakal diproduksi untuk hari ini atau hari kedepannya. Udah ada schedule yang dibuat sama production planning control. Nah, bagian akuntansinya apa sih? Bagian akuntansinya ya jelas untuk laporan biaya produksi itu akuntansi yang mengeluarkan. Sehingga di sini bagian akuntansi termasuk dalam salah satu populasi di pembahasan saya kali ini. Terus bagian sales dan logistik tentu saja mereka yang menyimpan persediaan dan mereka yang persediaan bahan baku sama persediaan barang jadi mereka yang menyimpannya. Bagian purchasing yaitu yang pembelian bahan baku, bagian production ya yang memproduksi barang-barang. Cara saya mengambil sampel ini, saya mengambil sampel jenuh. Kenapa saya mengambil sampel jenuh? Karena populasi saya tidak sampai 30 orang. Sehingga saya bisa menggunakan seluruh populasi sebanyak 23 orang ini untuk jadikan sampel saya kayak gitu. Nah, ini ada jenis dan sumber data. Sumber data saya itu data primer, di mana saya langsung dapat data itu dari pemilik perusahaannya sendiri. Jadi saya yang studi kasus ke sana, saya meminta laporan biaya produksi, dan itu saya mendapatkan langsung dari tangan mereka sendiri, bukan dari pihak-pihak ketiga kayak BII atau lainnya. Terus jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Dan bisa juga saya katakan data kualitatif. Karena kenapa? Kuantitatif itu saya melihat laporan biaya produksinya untuk menghitung efisiensi biaya ke depannya bagaimana jika menerapkan sistem just in time. Sama kalau kualitatif itu saya melihat dari produktivitas perusahaannya. Kalau misalnya produktivitas perusahaan dia pasti lebih kualitatif, di mana peletakan-peletakan barangnya kayak mana, harusnya kita berbuat seperti apa supaya peningkatan kinerja produktivitas semakin tinggi. Makanya saya bisa katakan itu sebagai kualitatif. Terus metode pengumpulan datanya gimana sih? Saya dua metode. Yang pertama dokumentasi, sama yang kedua wawancara. Dokumentasi ini saya mengambil laporan-laporan mereka, sehingga makanya saya bisa mengatakan pengumpulan data saya itu dokumentasi. Kayak dia catatan mereka bagaimana, laporan mereka bagaimana, itu yang saya lihat untuk mengecek efisiensi biaya ke depannya. Sedangkan untuk wawancara, saya pasti akan mewawancara langsung ke pihak yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana sih sekarang yang terjadi di produksi, sehingga saya bisa memutuskan untuk apa yang akan saya terapkan sistem just in time ini untuk produktivitas perusahaan dan efisiensi biaya. Nah, selanjutnya metode analisis data. Di mana saya mengambil metode analisis data ini, data yang saya hitung itu dia terdapat rumus-rumus, ada 3 rumus. Yang pertama saya harus hitung hasil produk per harinya berapa. Terus kapasitas mesin per jamnya berapa. Waktu untuk misalnya nih saya ingin memproduksi segini, itu butuh waktu berapa sih supaya nanti ke depannya saya bisa menghitung bagaimana sih cara save cost-nya kayak mana, terus kayak mana cara kita memproduksi barang ini agar biayanya tidak berlebihan. Sedangkan untuk produktivitasnya perusahaan saya tidak ada memiliki rumus khusus untuk produktivitas karena itu terlihat dari sisi pandang kita sendiri. Misalnya dari persediaannya bagaimana, proses produksinya bagaimana, kualitas mutunya bagaimana, itu bisa dilihat dari produktivitas untuk dilihat sebagai produktivitas perusahaan. Nah, terakhir itu teknik analisis data. Di mana saya menggunakan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Karena di slide sebelumnya juga saya sudah bahas bahwa saya menggunakan tersebut karena kuanti saya untuk efisiensi biaya produksi, kuali untuk mengecek peningkatan produktivitas perusahaan. Itu yang pertama saya lihat dari persediaan. Persediaan sudah pasti kalau misalnya persediaan itu nggak boleh menumpuk. Kalau persediaan nggak boleh menumpuk jika kita menggunakan sistem just in time. Karena persediaan yang menumpuk itu juga tidak bagus, apalagi terutama di PT Unimetal Tech Industri yang dimana dia memproduksi metal stamping. Dia seperti besi yang dimana itu akan berkarat jika disimpan terlalu lama. Sehingga kalau misalnya dia berkarat itu akan kena ke cost PT tersebut, sehingga tidak boleh ada persediaan yang menumpuk.
Kalau bisa persediaannya itu sesuai sama forecast yang udah dibuka sama PPC. Kan awalnya PPC ada buka forecast dan di sanalah harus dilihat bahwa persediaan yang harus ada di gudang harus segini kayak gitu supaya save cost juga. Yang kedua itu proses produksinya. Nah, kalau di PT Unimetal nih, dia masih meletakkan bahan baku itu di gudang. Sehingga kalau misalnya memerlukan kita harus mengambil ke gudang. Sedangkan kalau sistem just in time yang saya baca dari beberapa jurnal bahwa mereka meletakkan barang-barang mereka sendiri itu kayak bahan baku mereka pas di sebelah mesin yang emang untuk memproduksi bahan baku tersebut sehingga tidak perlu pengambilan waktu karena itu kan juga bisa jadi pemborosan. Uh, Baru kualitas mutu. Kualitas mutu ini sangat berdampak sekali dengan produktivitas perusahaan. Kenapa? Kalau misalnya kualitas mutu kita jelek, maka kita tidak meningkatkan produktivitas perusahaan kita. Dan dalam sistem just in time ini yang saya baca juga dari beberapa jurnal bahwa mereka menerapkan sistem just in time di kualitas mutu itu. Mereka membuat dulu desainnya nih dari awal, customer minta saya ingin desain seperti ini. Dan saya harus buat desain terlebih dahulu baru diserahkan. Kalau misalnya mereka approve desain tersebut, maka saya akan lanjutin sehingga kedepannya tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam desainnya. Dan itu juga bisa jadi efisiensi biaya di PT Unimetal Tech Industry. Terus kalau misalnya kualitasnya juga, kalau sampai akhir kualitasnya itu buruk, itu pasti kenakan di produktivitas perusahaan. Makanya harus dari awal menerapkan sistem just in time. Kita harus melihat dulu, mendesain dulu barang-barangnya, terus memberitahu bahan baku yang kita gunakan. Kalau misalnya, contohnya kalau di PT Unimental nih, sebelum diproses produksi itu harusnya dikasih tahu nih bahan ini untuk stainless steel supaya kedepannya itu tidak kesalahan yang akan kena di biaya dan produktivitas perusahaan kita. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai metodologi penelitian yang ingin menerapkan sistem just in time di PT Unimetal Tech Industry. Terima kasih.